Yang menjadi produk hukum Islam itu seringkali memang berkaitan dengan kepentingan budaya dan kepentingan politik gitu. Spesifiknya kepentingan Nabi berdakwah. Nah, jadi ketika kita mau memisahkan misalnya esensi hukum Islam secara lebih universal itu memang sulit gitu. Kita masih punya persepsi bahwa Islam itu Arab gitu. Arab itu Islam. Ya, Islam yang bukan Arab gitu kan sebenarnya ya. padahal sebenarnya kan Islam bukan Arab gitu. Tuhan ada lah Mas Hendra, masa nggak ada? Ada. Oke, Kan ada. setiap setiap manusia, setiap budaya itu kan biasanya punya Tuhannya sendiri sesuai dengan konstruksinya masing-masing. Aku juga punya konstruksi aku terhadap Tuhan, aku juga punya konsepsi aku terhadap Tuhan. Itu artinya apa? Yang Aceh yang justru menerapkan syariat Islam, sementara Bali yang justru sebaliknya gitu ya, kayak kayak ya Majapahit zaman dulu gitu ya, justru malah terendah. Itu artinya apa, Mbak? Bisa jadi karena ini kali ya, ketika masyarakat di-repress seksualitasnya sangat-sangat Hmm. dibatasi untuk diekspresikan, jadinya muncul dalam bentuk pemaksaan dan kekerasan gitu, bentuk pemerkosaan mungkin ya. Karena kan kalau di Bali sendiri kan sangat apa ya, sangat ramah turis gitu. Ya kan, kalau mereka mau berhubungan seksual, mereka tidak perlu melakukan pemaksaan, mereka tidak perlu melanggar hak orang lain gitu. Mereka tinggal ajak baik-baik aja gitu. Iya, 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 iya. Iya, dan itu Asal juga suka mungkin sama suka yang ya. mm-mm, kasus pemerkosaan di Jepang itu kayak hampir nggak ada gitu. Jepang itu termasuk negara yang angka pemerkosaannya sangat-sangat rendah, dan aku pernah baca ada yang mengasosiasikannya dengan karena mungkin karena ekspresi seksualnya tidak ditekan gitu. Mereka kan memproduksi pornografi bebas tuh. Wah, mungkin karena hal itu. Oke, oke, oke. Baik. Nah, Mbak, aku sekarang pengen masuk di ini. eh Bisa nggak teman-teman dibantu untuk ngebedain gitu, membedakan antara mana ajaran Islam dengan mana budaya Arab gitu. Ini terkadang simpang-simpang siur gitu. Yang budaya Arab kita anggap sebagai ajaran Islam gitu. Itu gimana, Mbak Mela? Eh, ini sulit banget karena yang menjadi produk hukum Islam itu seringkali memang berkaitan dengan kepentingan budaya dan kepentingan politik gitu. Spesifiknya kepentingan Nabi berdakwah. Nah, jadi ketika kita mau memisahkan misalnya esensi hukum Islam secara lebih universal itu memang sulit gitu. Nah, kalau misalnya dulu ada HTI kan yang mau tegakkan khilafah, itu mereka justru dengan sengaja menyintesis hukum-hukum Islam yang memang mengatur aturan politik. Nah, atau misalnya kayak di Aceh itu juga mereka mengambil hukum-hukum Islam yang mengatur secara hukum. Atau kalau misalnya kita melihat kayak orang-orang yang berislam dengan pendekatan tasawuf, mereka akan mencari nasihat-nasihat Nabi yang berhubungan dengan apa jiwa spiritual hal-hal kayak gitu gitu. J- Jadi aku melihatnya sebenarnya hukum Islam karena kita punya banyak teksnya ya, maksudnya hadis tuh ada banyak gitu ya, meskipun Quran terbatas, bisa di bisa diambil untuk kepentingan apa aja gitu.
Dan kita tidak bisa memisahkan dengan jelas apakah ini hukum Islam ataukah ini budaya Arab, karena itu ber ke, berkesatuan gitu, berketerkaitan, berkelindan gitu. Karena orang Arab punya budaya berpakaian kayak gitu, maka ada perintah berjilbab gitu. Dan apakah jilbab, apakah jadinya kita wajib berjilbab? Nah, itu kan jadi diskusi lagi gitu. Ada yang bilang ya itu anjuran, ada yang bilang itu berarti nggak wajib. Nah, tapi nanti habis itu gimana dong produk hukum dari para ahli fikih kita yang bilang kan, para ahli fikih nih ngasih gambaran jelas gitu, batas batas aurat perempuan gitu. Ada yang bilang leher nggak apa-apa, ada yang bilang leher nggak boleh, ada yang bilang sampai sini itu nggak boleh. Terus ya pokoknya hal-hal detail kayak gitu. Jadi gunanya apa gitu? Ya agak sulit untuk memisahkan Islam dari budaya dan politiknya sih. Karena pasti itu semua berkelindan gitu. Jadi kita nggak bisa bilang ketika ada orang bilang kata pakai jilbab itu kan perintah hukum dalam Islam gitu, syariat, ya betul juga. Tapi ketika ada orang yang bilang itu kan produk budaya orang Arab, ya itu betul juga gitu. Karena orang Kristen, orang Yahudi pas zaman Nabi juga pakai kerudung. Tapi seharusnya kan kita ada ya konsep Islam rahmatan lil alamin gitu ya. Nah, menurut opini Mbak Mela, rahmatan lil alamin itu yang bagaimana sih? Ketika kemudian ini merupakan sumber wahyu ilahi, ajaran yang bersumber dari wahyu ilahi gitu. Harusnya kan sifatnya itu universal gitu. Artinya, ketika dimaknai secara universal, harusnya bisa diinterpretasikan sesuai dengan budaya lokal wisdom setiap daerah masing-masing. Bisa diinterpretasikan versi Sunda, versi Jawa, versi Bali, bahkan versi Arab sendiri gitu. Sehingga tidak kemudian nggak bisa dong orang Arab memaksakan harus seperti ini, harus seperti ini. Kalau nggak seperti ini, berarti kamu yang keliru, yang salah. Nah, ini bagaimana menurut resolusi pandang Mbak Mela? Ideal begitu ya, bisa direinterpretasi sesuai dengan konteks budaya masing-masing. Tapi kan itu butuh ini Mas Hendra, butuh resource intelektual, butuh kebijaksanaan juga. Dan aku nggak yakin banyak dari kita siap untuk hal itu. Belum lagi resistensinya. Kita masih punya persepsi bahwa Islam itu Arab gitu. Arab itu Islam. Ya, Islam yang bukan Arab gitu kan sebenarnya ya. padahal sebenarnya kan Islam bukan Arab gitu, karena setelah eh, di akhir-akhir masa Nabi dakwah dan kemudian setelahnya Islam bukan lagi Arab gitu. Di masa kejayaan Islam, Islam itu yang apa ya? Muslim-muslim yang unggul gitu, yang ilmuwan-ilmuwan itu adalah orang Persia gitu. Bukan orang Arab lagi. Hmm. Jadi budaya budaya Islam tuh sudah mulai ada diasporanya. Termasuk sekarang kan negara dengan Muslim terbesar jadi Indonesia gitu. Udah bukan Arab lagi. Gitu. Eh, Tadi apa pertanyaannya? Ya, diinterpretasikan sesuai Oh, dengan kan itu. Aku kalau konsep misal kita rahmatan lil punya, alaminnya juga. oh iya benar. Kalau kita punya kebijaksanaan dan kecerdasannya itu harusnya diinterpretasikan ya. Itu kan jadinya kita bisa berislam dengan tanpa menanggalkan identitas budaya kita sendiri gitu. Tiap orang kan punya identitas budaya masing-masing. Iya, ya. Dan rahmatan lil alamin ini juga polemik buat buat aku ya. Kayaknya eh, aku melihatnya, orang Islam melihat rahmatan lil alamin ini jadi terkesan semacam jargon semata gitu. Jadi menyebut terus Islam rahmatan lil alamin gitu. Islam adalah kasih sayang bagi semesta alam. Tapi itu tidak tercerminkan dari tindakan dan kata-katanya. Ya termasuk yang aku alami sendiri, hari-hari buka HP ada aja gitu. Maksudnya ada aja
apa ya, kekerasan digital yang aku alami gitu. Dan itu nuansanya Islami gitu. Jadinya aku juga jadi tambah skeptis gitu. Menurutku Muslim, terutama yang terbatas pada pengamatan dan pengalaman aku tidak melihat bahwa Muslim itu mencerminkan jargon Islam adalah kasih sayang untuk semesta alam. Itu Galak, hanya galak banget di iya eh, iya iya. Tapi ketika kemudian dirimu buka buka medsos gitu ya, terus kemudian muncul konten-konten yang justru mendiskreditkan Mbak Mela dengan bahasa-bahasa yang sangat kasar mhm, ya, tidak manusiawi, padahal kontennya sangat Islami gitu ya. mhm. Kadang bawa nama-nama Arab dan lain sebagainya gitu. Itu perasaanmu gimana sih? Yang pertama muncul tuh gimana? Aku pengen tahu. Kayak kok bisa sih orang memfitnah, maksudnya menyebarkan berita yang tidak bisa mereka pertanggungjawabkan, baik sumber dan kebenarannya, secara terang-terangan gitu. Dan kayaknya mereka merasa mereka sedang melakukan dakwah gitu, padahal mereka sedang bergosip atau lagi gibah. Kayak belum lama aku pernah ngeliat kayak ada konten kreator di YouTube itu perempuan, terus ada kan sering aku kan di sosmed pribadi aku suka melucu ya. Tapi sekarang aku udah nggak pernah ngelucu lagi karena eh, yang maksud aku adalah konten yang jenaka itu di repurpose di gosip-gosip YouTube, jadi aku tuh ODGJ gitu loh. Umaila sudah mulai gila gitu ya, gara-gara Ah, satu gitu ya. iya, padahal kan itu konteksnya di sosmedku aku lagi bercanda sama follower-follower aku gitu. Sekalian aku unjuk diri bahwa aku tuh sefleksibel itu gitu. Misalnya bisa nggak kayak orang kesurupan? Bisa. Bisa nggak ruku terbalik? Bisa gitu. Bisa nggak nelpon pakai kaki? Bisa gitu. Tapi itu tuh diulang-ulang dengan narasi bahwa aku ODGJ terus kayak hihi astagfirullah, Humaila ini keterlaluan yang kayak gitu-gitu itu menurutku apa ya jadinya menjijikan karena mereka menggunakan platformnya untuk dakwah, tapi isinya jadinya bukan aku nggak tahu isi konten-konten lainnya ya, tapi aku merasa itu isinya kayak adu domba, fitnah, gibah dan kayak untuk ngata-ngatain aku aja gitu. Dan mereka mengira hal itu adalah dakwah gitu. Terus konten kreator dakwah yang kayak gitu di YouTube ternyata banyak ya. Ya, ya, ya. Mereka eh, memberikan kontennya tuh dengan cara mengolok-olok orang yang tidak mereka setujui. Dan kayak aku sangat terkejut itu banyak yang menggunakan format dakwah kayak gitu. Sangat sangat disayangkan sekali gitu. Dan itu akunnya besar-besar ya. Itu kan jadi representasi konten dakwah Islam. Tapi problem utamanya kayaknya memang lagi-lagi adalah ketika dia belajar agama hanya mungkin sebatas kulit aja gitu, sebatas di luar aja gitu ya Mbak Mela ya. Kita tahu ya siapa tuh namanya, Pak Menteri Agama kita itu kan menyejukkan banget ketika dia belajar Islam secara lebih mendalam, totalitas, bahkan juga mau mempelajari agama-agama di luar Islam. Kita tahu ada Gus Mus, ada almarhum Gus Dur dengan semangat pluralismenya yang tak pernah mati, ya kan? Terus kemudian ada MH Ainun Najib gitu. Nah, mungkin apa ya porsi ajaran-ajaran orang-orang yang saya sebutkan tadi itu mungkin masih terlalu sedikit gitu kali yang diterima oleh masyarakat kita gitu. Sehingga taunya kan, ini Kumaila ini memusuhin Islam dari dalam gitu. Mhm. Akhirnya kan ya udah sekalian aja hajar bikin konten dapat uang banyak gitu. Mungkin itu variabel yang membuat orang tuh gampang sekali orang Islam mendiskreditkan yang lainnya. Gitu ya Mbak Mela. Bisa jadi ya. Dan benar kita tuh butuh suara-suara pendakwah Islam yang humanis. Kayak Gus Dur, kayak Cak Nur. Dan kayak gitu tuh
kayaknya sekarang kurang begitu populer ya Mas Hendra dibanding sama yang pendakwah-pendakwah yang nggak etis gitu loh, Iya, 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 yang iya, suka iya. marah-marah. Aku nggak tahu kenapa kenapa begini ke sini arahnya, tapi aku rasa kita butuh suara-suara Muslim yang memanusiakan manusia gitu dan punya intelektualitas yang tinggi. Itu kan yang dicerminkan oleh eh, kayak Cak Nur atau Gus Dur atau Cak Nun. Mm, mm, mm. Dan kita kalau kalau anak-anak muda zaman sekarang gitu ya ditanya soal siapa tuh MH Ainun Najib, siapa tuh Cak Nun, nggak tahu mereka, padahal kontribusi beliau terhadap Republik ini itu aduh tak terhingga lah ya, bersama dengan komunitas maiyahnya dan dani rakyat, menemani membersamai rakyat kecil dari bawah yang harusnya itu sebenarnya adalah tugasnya negara gitu kan ya, merangkul semua agama gitu kan. Aduh, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan lahir tokoh-tokoh, ulama-ulama yang menyejukkan, ceramahnya tuh penuh dengan cinta dan kasih sayang, bukan mengobarkan semangat perpecahan kalau nggak sesuai dengan budaya Arab, kafir, syirik. Itu isu-isu kayak gitu sekarang sudah harusnya diakhiri. Teman-teman harus mulai aware, mulai sadar gitu ya, bahwa katanya Gus Dur, tidak penting agamamu apa, asal kamu bisa berbuat baik kepada semua orang, orang nggak akan tanya agamamu gitu. Kita rindu lah ya, makanya sekarang muncul ya, muncul generasi-generasi pemberani gitu ya. Seperti Kumaila Hakimah, meskipun meskipun risikonya juga tidak kecil gitu ya. Pasti bayangin tuh, ibu melihat apa tuh namanya, di thumbnail ada fotonya Kumaila dituduh ODGJ gitu. Itu ibu nggak sempet ini. Nah, gimana gitu? Ada nggak perasaan Karena gitu? ibuku nggak banyak buka internet. Oh gitu. Kalau bapakku dulu abahku sebelum meninggal sempat lihat-lihat channel aku, tapi waktu itu belum populer. Iya, iya. Tapi beliau sih suka. Ya mungkin karena abahku itu kan dosen ya, dosen studi Islam. Jadi beliau suka ini apa namanya bagus banget, rapi banget pemaparannya, terstruktur yang kayak gitu kayak ngasih feedback dosen lah kayak dosen. Iyalah profesor ya, pikirannya udah terbuka lah ya. Oh ini nih bagus, strukturnya bagus gitu. Ini makanya kan lagi-lagi sumber masalahnya adalah IQ sih. Sumber masalahnya adalah seberapa cerdas saja orang-orang menilai gitu. Orang tuh kalau nggak taunya warna itu misalnya putih kan, ketika ada warna lain kan bingung dia kan. Taunya itu aja, itu yang jadi masalah deh kayaknya. Terus Mbak, eh ada nggak kegelisahan-kegelisahan lainnya dalam dalam dirimu kan bikin wadah, bikin platform Forbidden Question gitu ya. Ada nggak kegelisahan-kegelisahan lain yang mungkin pengen dicapai, pengen dikontribusikan Kumaila kepada bangsa ini dalam konteks sesuai dengan passionmu gitu? Apa kira-kira yang masih menjadi kegelisahan? eh aku rasa mungkin kedengarannya kayak klise ya. Kita kan suka suka dengar apa diskusi lintas agama ini itu. Tapi diskusi yang berlangsung itu biasanya antar elit gitu. Misalnya kiai siapa dengan pendeta siapa. Nah, padahal kan masalah lintas agama ini terjadinya di jamaah akar rumput. Ya, 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 ya. Eh, aku aku nggak tahu, aku belum belum tahu bagaimana bagaimana caranya, tapi aku rasa harus harus ada yang ngeberesin sih. Dan aku masih mikirin gimana caranya caranya menjembatani itu karena Mas Hendra, kalau kalau Mas Hendra lihat sebenarnya banyak perdebatan dan pertengkaran antar agama maupun di dalam agama ya kan, karena Islam yang mana berantem sama Islam yang mana, berantem sama Islam yang mana ya. Itu banyak sekali hal yang sebenarnya nggak perlu gitu, nggak perlu diberantemin gitu. Nah, misalnya waktu itu tuh ada konten kreator yang eh,
pengikutnya besar, tapi aku ngerasa dia nggak pernah berbagi apa yang menjadi pikirannya sendiri. Dan beberapa dari konten dia tuh ada yang isinya tuh nggak buat ngata-ngatain aku doang gitu. Hmm. Padahal kan eh ya nggak perlu dikata-katain. Misalnya ini Kumaila nggak percaya jin, ya udah. Maksudnya ya apa yang perlu dikatain dari itu? Aku sih nggak ngerasa itu hal hal yang hina ya. Atau misalnya orang yang ngatain ini Kumaila ODGJ karena aku pernah dulu gitu, aku pernah bercerita di sosmed aku kalau misalnya aku didiagnosis depresi gitu. Dan depresi itu adalah kondisi yang umum, Mas Hendra. Kak. Satu dari tiga orang di dunia ini pada suatu titik di hidupnya itu pernah depresi. Iya, iya, Dan iya. mereka ngatain aku karena pernah depresi. Sementara ada orang-orang yang ngubungin aku ini gara-gara lihat konten Kamela, aku jadi berani untuk ke psikolog gitu atau berani ke psikiater. Aku jadi berani merawat mental aku sendiri, hal-hal yang kayak gitu gitu. Eh, Kayaknya harus dikurangin budaya-budaya ngatainnya, harus dikurangin ya. Aku masih harus mikirin gimana, tapi itu adalah hal yang aku visikan ke depannya gitu. Mungkin sekarang yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku lakukan adalah ya bikin-bikin konten. Tapi ke depannya ketika mungkin aku sudah punya mungkin audiens yang lebih banyak, punya pengaruh yang lebih kuat mungkin, atau ketika aku punya resource-nya gitu ya, punya tenaga dan modalnya, aku ingin melakukan hal yang memang dampaknya pada perdamaian gitu, pada perdamaian, peradaban dan kecerdasan kolektif tuh beneran ada dampaknya gitu. Tapi Oke. itu juga masih aku pikirin. Jadi Belum tahu. dialog-dialog lintas agama, tapi untuk kalangan akar rumput menengah ke bawah gitu ya. Dari anak-anak muda tuh kayaknya perlu untuk kemudian kita dorong bikin sebanyak-banyaknya biar beragama di Indonesia itu bener-bener damai gitu ya. Nggak ada lagi orang bertengkar karena beda soal keyakinan gitu. Oke, menarik, menarik. Nah, terus nih, Mbak Mela, kalau misalnya di Islam itu kan ada yang namanya konsep riba gitu ya, konsep riba gitu. Nah, kalau kemudian riba itu andai kata ini, andai kata bukan ini merupakan sebuah kebenaran yang objektif gitu ya, bahwa perbankan itu kan riba dan lain sebagainya, nggak ada isinya dong. Surga itu andai kata ada nih ya, andai kata bener-bener ada gitu. Ini gimana pandangan Kumaila tentang riba dan sistem keuangan? Gimana? Kita nggak bisa lepas dari riba karena keuangan keuangan dunia secara global itu kan pakai sistem perbankan, dan sistem perbankan itu bisa sustain karena pakai bunga. Jadi by the time kita melakukan transaksi ya, transaksi apapun, ya bayar SPP kuliah atau belanja di supermarket, belanja di warung atau apapun itu udah ada muatan ribanya karena uang itu akan ya akan muter-muternya di sistem keuangan, sistem perbankan dunia juga gitu. Nah, kecuali kalau mau sepenuhnya bebas riba, itu harus kayak eh, Mas Hendra tahu nggak, di Depok itu pernah ada pasar pasar syariah atau apa gitu, di mana mereka tuh transaksi pakai dinar dan dirham ya, pakai Ya, emas. Terus ya udah di pasar itu aja, mereka cuma boleh spending uang di pasar itu aja. Nah itu kali. Tapi kalau misalnya mereka juga bayar pajak, mereka juga beli listrik, bayar tagihan air, itu mereka kena riba juga. ya. Karena kan negara kita mengelola uang di bank. Jadi eh, hidup tanpa riba itu eh, nggak realistis dan nggak praktis. Mm-mm. Dan itu bukan salah kita, itu lebih ke apa boleh buat gitu. Ada orang yang misalnya, wah, masa nabung di bank itu kan nanti riba, terus dia nabung di rumah gitu. Tapi kan dia numpukin uang di rumah juga uangnya dipakai transaksi di luar rumah. Gitu. Ya, 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 ya. Jadi nggak bisa, kita nggak bisa lepas dari riba secara konsep ya, sebagai sebagai konsep yang dikenalkan sama Nabi. Karena waktu itu kan konsep transaksi keuangan juga masih relatif sederhana di di zaman Nabi gitu ya. Kita nggak bisa mengimplementasikan
eh, sekarang ya itu apa boleh buat, itu lebih apa boleh buat. Jadi orang yang terlibat riba, aku nggak melihat mereka sebagai orang jahat dan berdosa gitu. Misalnya ada, kan katanya orang yang di Indonesia, orang yang paling banyak, golongan orang yang paling banyak terlibat pinjol adalah guru-guru ya. Ya kan kita tahu guru-guru kita hidupnya nggak sederhana gitu. Ya, kalau mereka terlibat pinjol, ya aku akan bersimpati gitu. Oh ternyata mereka butuh uang sekepepet itu gitu. Tapi Hmm. waktu pas di berita itu aku lihat di Instagram komen-komennya tuh ada yang padahal guru tapi malah ini apa riba gitu. Malah ke arah situ Iya, concern. iya, 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 iya. Oke, Mbak Mela, satu pertanyaan terakhir ya buat Mbak Mela. Kalau Coki kan jelas-jelas dia memilih untuk menjadi tadinya agnostik, kemudian naik level ke ateis gitu kan. Nah, pandangan Mbak Mela tentang Tuhan itu gimana sih dan posisinya sekarang apakah sama seperti Coki atau ada perspektif yang lainnya? Gimana? Ah, nah aku menjelaskannya ya. Tuhan ada nggak? Eh Tuhan ada lah Mas Hendra, masa nggak ada? Ada. Oke, Tuhan ada. ada. Setiap setiap manusia, setiap budaya itu kan biasanya punya Tuhannya sendiri sesuai dengan konstruksinya masing-masing. Aku juga punya konstruksi aku terhadap Tuhan, aku juga punya konsepsi aku terhadap Tuhan. Tapi untuk menjelaskannya itu mungkin juga agak apa ya? Aku aku Intinya, tidak punya kerangka yang keras juga. Maksudnya kerangka tertentu. Oh Tuhan itu pasti ini gitu. Jadi aku relatif lentur terhadap itu sih. oke, 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 paham, paham, paham. Jadi intinya yang penting punya konsep atau mengalami sendiri gitu aja, yang itu kemudian nggak bisa juga kemudian dijelaskan secara detail karena setiap orang mungkin punya konsepsi yang berbeda-beda gitu ya. Dan Tapi karena juga itu juga bukan hal yang paling penting juga gitu. iya bener juga sih, bener juga. Yang penting adalah outputnya gitu. Apa yang bisa kita berikan kepada dunia ini, kepada saudara kita, teman-teman semuanya. Mbak Mela, terima kasih banyak ya sudah berbagi di Ngaji Roso. Sampai ketemu di Jakarta nanti ya. Thank you. Thank you Mas Hendra.